Shalom adik-adik, welcome to Eagle Kids Online Service. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebentar lagi kita mau mulai ibadah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dulu bersama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami undang Engkau hadir di tempat kami masing-masing, kami mau merasakan hadirat-Mu dan semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya semua? Baik dong Kak. Hari ini hari yang spesial karena kita mau ibadah bersama-sama. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kasih Tuhan Yesus itu semakin lama semakin bertambah dalamnya, bertambah lebarnya dan bertambah luasnya loh. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeay! Kak, capek. Loh kak, kita itu gak boleh capek kak. Apalagi kalau kita puji Tuhan, kita harus selalu semangat. Oke deh. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini waktunya kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama, kalian boleh duduk, kita akan menyembah Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great
Thank you Tuhan buat setiap apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan itu menjadi benih yang tumbuh di hati mereka, berbuah-buah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Wah, kakak percaya kalian pasti luar biasa. Tetap semangat ya, sekalipun kalian harus sekolah online. Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan pasti punya rencana. Nah, hari ini kakak tadi ketika kakak lagi lihat Instagram, kakak lihat sesuatu yang hari-hari ini tuh sering banget terjadi. Tahu nggak? Ada banyak anak yang mereka mulai suka ngomong kasar sama orang tuanya. Terus ada lagi yang suka kurang ajar sama orang tuanya. Adik-adik tahu enggak? Itu artinya mereka tidak menghormati orang tuanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh seperti itu ya. Nah, kebetulan kakak hari ini juga akan membawakan sesuatu tentang menghormati. Menghormati siapa? Kita akan belajar tentang menghormati Tuhan. Kenapa sih kita harus menghormati Tuhan? Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu punya kuasa yang sangat besar. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar apa itu menghormati Tuhan dan bagaimana kita menghormati Tuhan. Oke, sebelumnya kakak punya sebuah cerita. Kalian masih ingat nggak ya? Cerita tentang seorang raja yang besar. Raja ini punya kuasa yang sangat besar. Dia menguasai banyak sekali bangsa-bangsa di masa itu. Raja ini tinggal di sebuah wilayah yang namanya Babel. Dia menguasai semuanya. Masih ingat siapa? Ya, Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang punya kuasa yang sangat besar. Tapi sayang, Raja Nebukadnezar adalah raja yang sombong. Dia angkuh, dia bertindak semaunya sendiri, dia tidak peduli. Kalau ia nggak suka sama orang, dia tinggal membunuh orang itu. Tapi kalau dia suka, dia tinggal angkat orang itu. Pokoknya segala sesuatu dia kerjakan semaunya sendiri. Sampai waktunya apa? Tuhan merendahkan dia, bahkan merendahkan dia sampai seperti binatang. Dia harus tinggal di sebuah hutan, makan rumput. Bisa dibayangkan ya, bagaimana raja ini dari seorang raja yang besar direndahkan sedemikian rupa. Tapi hari ini kakak nggak pengen cerita tentang Raja Nebukadnezar. Ada seorang raja lain. Raja ini adalah anak dari Raja Nebukadnezar. Dia lihat ketika papanya mengalami hal itu. Ternyata raja ini tidak belajar dari kesalahan papanya. Kita hari ini akan belajar dari seorang raja yang bernama Belsyazar. Setelah Raja Nebukadnezar meninggal, Raja Belsyazar ini menggantikan ayahnya. Satu hari, ketika dia sedang mengadakan pesta besar, dia mengundang 1000 orang. Nah, di situ dia menyediakan semuanya. Dia sediakan anggur, dia sediakan makanan yang enak-enak. Kalian tentu pernah datang ke pesta kan, makanannya kan enak-enak. Sama Raja Belsyazar ini menyediakan semuanya. Bahkan mereka mulai minum anggur sampai mabuk. Nah, ketika Raja Belsyazar ini mabuk, dia perintahkan satu orang, kamu kesini. Kamu sekarang ambil semua perkakas yang ada di Bait Allah. Semua perkakas emas kamu bawa ke sini. Tempat minum, tempat makan, semuanya kamu bawa ke sini. Kita akan minum dari semua perkakas itu. Nah, adik-adik tahu, perkakas yang ada di Bait Allah adalah perkakas yang dikuduskan. Tidak semua orang boleh mengambilnya, tidak semua orang boleh memakainya. Hanya para imam yang boleh menggunakannya. Tetapi Raja Belsyazar tidak peduli, dia suruh ambil semuanya dan orang mengambilnya. Mereka makan dan minum dari perkakas dari Bait Allah ini. Ketika mereka sedang makan, mereka sedang minum, mereka mabuk, mereka berpesta pora, satu kali mereka dikejutkan oleh sesuatu. Nah, ketika mereka melihat ini, mereka terdiam semua. Kalian tahu apa yang sedang mereka lihat? Bahkan Raja Belsyazar sampai pucat melihatnya.
Raja Belsyazar melihat ada sebuah tangan menulis di dinding. Dia melihat sebuah punggung tangan menulis di dinding. Coba bayangkan kalau kita yang melihatnya. Pasti kita juga akan ketakutan kan? Nah, sama Raja Belsyazar juga seperti itu. Dia ketakutan bahkan sampai gemetar. Nah, ketika itu apa yang dia lakukan? Dia perintahkan semua orang pintar yang ada di negara itu, dia kumpulkan semuanya, dia panggil semuanya untuk apa? Untuk mengartikan apa tulisan ini. Dia panggil orang pintar yang pertama, nggak bisa. Semua orang pintar yang ada di negara itu dipanggil dan ternyata mereka nggak ada yang bisa mengartikannya. Raja Belsyazar saat itu sangat bingung, gimana ini, siapa yang bisa mengartikan ini? Dia nggak bisa tenang, dia nggak bisa tidur dengan tenang, dia tidak bisa hidup dengan tenang. Sampai satu kali permaisuri datang dan ngomong, Raja nggak usah khawatir, Raja nggak usah cemas. Ada satu orang yang waktu itu dipercaya oleh ayah tuanku untuk menjadi kepala dari semua ahli-ahli yang pintar. Oke, panggil dia kemari. Nah, datanglah. Adik-adik masih ingat siapa orang itu? Orang itu adalah seorang yang berhikmat. Orang itu dipakai Tuhan untuk sekalipun dia orang buangan, dia dipakai Tuhan di Babel ini pada zamannya Raja Nebukadnezar. Masih ingat siapa? Ada yang bisa tahu? Ya, Daniel. Daniel dipanggil. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang berhikmat, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saat itu Daniel bilang, apa yang bisa aku lakukan? Raja Belsyazar bilang, kamu harus bisa mengartikan itu. Nanti kalau kamu bisa, tak kasih hadiah. Kamu akan dikenakan kain ungu. Mungkin kalian ada yang bilang, Kak, ngapain sih Kak kain ungu aja? Pada saat itu kain ungu adalah lambang kehormatan. Orang yang dipakaikan kain ungu itu berarti orang yang dihormati oleh penguasa saat itu, oleh raja. Bahkan dia diberikan kalung emas. Dia diberikan kedudukan sebagai orang ketiga. Itu yang dijanjikan oleh Raja Belsyazar kalau Daniel berhasil. Daniel bilang, Tuanku sebentar, tahan dulu hadiahnya. Aku akan mengartikannya. Nah, ketika itu Daniel mulai bilang, tulisan ini berbunyi seperti ini, Mene Mene Tekel Ufarsin. Yang artinya, masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kerajaan Tuanku akan dibagi dua dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Mendengar hal itu, Raja Belsyazar tentu sedih ya, tapi dia tidak bisa menarik kembali apa yang telah dijanjikannya. Jadi apa? Daniel diberikan kain ungu, Daniel diberikan kalung dari emas, Daniel juga diberikan kedudukan sebagai orang ketiga di negara itu. Tapi sayangnya Raja Belsyazar malamnya dia meninggal. Sayang bukan? Dia punya kekuasaan besar, dia punya segalanya, tetapi karena kesombongannya, karena dia tidak menghormati Tuhan, dia melakukan hal yang ceroboh, akhirnya dia kehilangan semuanya. Mungkin kalian nanya, Kak, masa sih Kak cuman pakai perkakas itu aja Raja Belsyazar sampai dihukum Tuhan sedemikian? Masalahnya bukan pakai perkakasnya. Apa yang dilakukan raja ini sehingga dia harus dihukum seperti itu? Masalahnya adalah dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan. Nah, sekarang menghormati Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, menghormati Tuhan yaitu kita menganggap bahwa Tuhan itu penting di hidup kita. Di sini pernah lihat presiden datang enggak? Ketika kalian lihat presiden, Pak Jokowi nih lagi datang. Nah, Pak Jokowi tentu disambut dengan sangat meriah. Apa mungkin ada misalnya ketika Pak Jokowi lagi ngomong, orang lagi main handphone, nggak berani. Atau orang, lagi Pak Jokowi lagi ngobrol di sini, dia hadap ke arah yang berlawanan sambil baca buku. Ada yang berani seperti itu? Pasti nggak ada yang berani. Kalian tahu kenapa? Karena Bapak Presiden adalah orang yang penting di negara ini. Nggak usah Pak Presiden, menteri aja. Mereka nggak akan berani melakukannya. Orang-orang yang ada di bawahnya tidak akan berani melakukannya karena mereka adalah orang yang penting. Bagaimana dengan Tuhan kita?
Tuhan kita lebih dari segalanya. Tuhan kita lebih dari raja, Tuhan kita lebih dari presiden, Tuhan kita lebih. Kenapa? Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Tuhan kita yang memiliki kehidupan kita, tetapi terkadang kita tidak menghormatinya. Bagaimana Kak? Masa ketika kita datang ke ruang ibadah, kita sambil nunduk-nunduk gitu tak Kak? Namanya menghormati Tuhan? Enggak, tidak seperti itu juga. Tetapi apa? Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita beribadah, kita mengambil sikap yang baik. Ketika firman disampaikan, ketika pujian kita naikkan, yuk kita sama-sama kita pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Itu sikap kita menghormati Tuhan. Itu sikap kita melambangkan kalau kita menganggap Tuhan itu penting di hidup kita. Terus yang kedua, menghormati Tuhan itu apa? Menghormati Tuhan itu taat kepada Tuhan. Ada banyak firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan, salah satu firman Tuhan yang ada apa? Seperti ini misalnya, jangan berbohong. Oke, ketika kita tidak berbohong, Kak, aku tidak pernah bohong Kak. Aku paling cuman itu Kak, kalau lagi mama pergi ke pasar, aku kan disuruh belajar. Aku nggak bohong, tapi aku cuman nggak belajar aja Kak. Kan mama nggak tahu. Adik-adik tahu nggak? Itu adalah salah satu. Kita nggak jujur. Nah, terus apa lagi? Jangan mencuri. Aku tuh nggak pernah mencuri Kak. Aku tuh orangnya jujur. Aku nggak mau ngambil barang milik temanku. Bagaimana dengan mencontek? Apakah itu salah satu tindakan yang melanggar firman Tuhan? Pastinya lah ya. Kak, sekarang sekolah online nggak ada yang mencontek. Oke, kita dikasih tugas sama guru yang ngerjain kakak atau mama. Boleh? Nggak boleh lah ya. Kita harus jujur kalau itu adalah hasil kerja kita. Itu adalah hasil belajar kita. Nah, sebelumnya yuk kita katakan sama-sama. Aku mau menghormati Tuhan dan taat kepadanya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau menghormati Tuhan dan taat kepadanya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Aku mau menghormati Tuhan dan taat kepadanya. Nah, sebelumnya yuk kita baca di dalam Wahyu 4 ayat 11. Yang punya Alkitab di rumah, yuk kita buka di Wahyu 4 ayat 11. Kita akan baca yang aja ya. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sekali lagi yuk katakan. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menghormati Tuhan. Kita belajar bagaimana sikap kita menghormati Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang layak kita sembah. Tuhan adalah pribadi yang layak kita hormati. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan yang sudah menolong kita. Tuhan yang punya kehidupan kita. Apakah kita menghormati karena kita takut dihukum? Bukan. Kita menghormati Tuhan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, percayalah kita akan bisa menghormati Tuhan. Kita akan taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sebelumnya kakak mau berdoa. Kita tutup mata sama-sama, kalian lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami menghormati Engkau. Tuhan, kami mau belajar menghormati Tuhan. Kami mau belajar taat kepadamu Tuhan. Hari ini kami mau sikap kami berubah. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami lebih dari apapun ya Tuhan. Dan kami mau mengasihi Engkau. Itu sebabnya kami menghormati Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan berjumpa lagi. Kakak berharap kita akan berjumpa di ibadah offline. Oke adik-adik, kita berdoa, angkat tangan kalian. Tuhan memberkati setiap anak yang ada di sini. Tuhan memberkati setiap anak yang melihat Tuhan. Kiranya kasih anugerah-Mu turun atas kehidupan mereka dan memberikan kepada mereka hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, memberkati orang tua mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, God bless you, see you. Ibadah telah usai, tetapi Tuhan belum berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya kita melakukan firman Tuhan. Dan jangan lupa ya, untuk minggu depan kita ibadah lagi. Oke? Bye-bye.